Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal SPD dengan NIM 241306171852 di LPTK Universitas Lampung, program studi geografi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Sawang dengan materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Coba kalian lihat kiri dan kanan kalian, ada nggak sampah-sampah yang berserakan? Kalau ada, silakan diambil, ditaruh ke tempat sampah ya. Udah? Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan langsung dipimpin oleh Denis ya. Silakan Denis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, berdoa selesai ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Andri Juanda hadir ya. Asyifa Jinan Fasya, Asfa Jaisi, Aska Askia, Cut Humaira, Denis Hazik, Del Viola, Diva Khaira, Dila Rifani, Elvi Fitria, Faudariana, Faiz Fazian, Fiza Afdal, Jazi Gufran, hadir ya. Hanisa, Huswatun Hasanah, Isfiani, Intan Azura, Juliani, Indonesia di sanalah aku berdiri, jadikan bumi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi baik semuanya, jadi selama 90 menit ke depan kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu tanyakan dulu nih pembelajaran minggu yang lalu.
Kira-kira masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan diharapkan yang pertama apa? Dan yang kedua? Kemudian berikutnya? Dan yang terakhir? Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Jadi untuk apa tujuan pembelajaran hari ini? Untuk apa ada tujuan pembelajaran? Ada yang tahu? Ini adalah tolak ukur kalian. Sampai mana kalian paham tentang materi kita hari ini? Sudah kalian kuasai atau belum? Sudah kalian ngerti atau belum? Berarti kalau kalian sudah paham, berarti kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan pematik ya. Yang pertama, orang utan merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Jadi yang jadi pertanyaan Ibu, apa itu hewan endemik? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok untuk Istiani. Pertanyaan kedua, berarti hewan endemik hewan yang hanya ditemukan di suatu wilayah, tidak ditemukan di wilayah yang lain. Oke, pertanyaan kedua, mengapa fauna Pulau Jawa berbeda dengan fauna Pulau Papua? Kira-kira ada yang tahu? Perbedaan fauna Pulau Jawa dan Pulau Papua disebabkan oleh perbedaan sejarah geologis yang membuat kedua wilayah ini memiliki lingkungan yang berbeda. Oke, tepuk tangan Kak Hanisa. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut. Videonya tentang persebaran flora dan fauna Indonesia. Jadi silahkan disimak, nanti ada tugas kelompok ya, yang akan kita kerjakan sama-sama dan kemudian kita presentasikan di depan kelas nanti ya. Jadi silahkan disimak baik-baik, dicatat yang perlu dicatat. Oke, silahkan menyaksikan. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah, zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona Tal dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahut. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahut dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace.
Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak bali, murai, ayam hutan, dan ayam begal. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tim Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan penggerak atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan bergantung. Di Papua banyak ditemukan hewan bergantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara, dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, tebel hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera, orangutan juga tertinggalkan, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul,
ada Bercula 1 dan Banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan KWM ini merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kali cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah ya. Bagaimana videonya? Jika video yang barusan Ibu tampilkan, jadi Ibu ingin kalian mengerjakan tugas kelompok. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya, jadi silahkan dikerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. Dan nanti kalau sudah selesai, kita bisa mempresentasikannya menurut kelompok masing-masing ya. Ya, kelompoknya udah siap ya. Satu yang mana? Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya berapa menit ya cukup buat mengerjakannya? 30 menit cukup? Nah, gimana biar tambah semangat kita ice breaking dulu? Boleh? Biar semangat kita dalam mengerjakan kelompok ya. Oke, kita ice breaking dulu. Ayo Zia. Terima kasih, sudah semangat ya. Ya, ayo kita kerjakan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Iya, ambil bukunya. Mana bukunya? Ada yang kurang paham? Kalau kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Mana Resya? Misalkan bukan nanti dikasih soal sama kelompok lain, apa yang harus dilakukan agar Iya, ini tugasnya ya. Udah, kelompok 2, ada masalah? bukan Aman ya? Silakan dikerjakan ya. Zia, mana bukunya? Ada yang mau tanyakan, Aska? Kalau di buku halaman berapa? Coba lihat. Tentang keberagaman flora dan fauna. Disesuaikan nanti pertanyaannya. Ini jawaban dari Weber ya. Ini kalau pertanyaan ini. Mana Zura ini? Ada yang mau ditanyakan?
Fiza. Ada yang mau tanyakan Fiza? Ada ya, tanya. Suatun hasanah. Yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Sila. Nggak nampak ya Sila ya. Ada yang mau ditanyakan? Analisis persebaran flora dan fauna Indonesia berdasarkan Aris Wallace dan Weber. Boleh. Salin di sini. Gila. Iya, aman ya. Udah, silakan dikerjakan. Berapa menit lagi? 15 ya. Udah. Udah bisa kita presentasikan? Udah. Oke, kalau udah siap, silakan yang mulai duluan siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 3 ya. Oke. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Iya, terus. Di depan di sini aja ya. Udah satu orang aja bangun. Lain kita duduk nanti kalau. Udah silakan. Zura ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis persebaran flora dan fauna di Indonesia. Aris Wallace terbagi menjadi 2 tipe wilayah. Yang pertama wilayah barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna yang mendominasi berbagai jenis. Sedangkan yang kedua, itu peraminan wilayah tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Fauna yang khas adalah anua, babi buta, komodo, burung maleo, dan berbagai jenis. Tipe yang kedua, garis Weber. Garis Weber. Bagi menjadi 2 tipe peralihan, yaitu wilayah tengah, sama seperti yang dijelaskan di atas. Yang kedua, tipe australis, wilayah timur, yang meliputi Papua dan pulau di sekitar. Fauna yang berdominasi adalah kanguru pohon, berbagai jenis Mana boleh dong. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa saja jenis fauna yang dibatasi oleh garis Weber? Apa saja jenis fauna yang dibatasi oleh garis Weber? Dicatat ya pertanyaannya. Catat pertanyaannya. Apa saja jenis fauna yang dibatasi oleh garis Weber? Ada di bagaimana kelompok 2?
Benar? Ada yang mau ditambah mungkin? Ada yang mau ditambah dari kelompok lain mungkin jawabannya? Ada ya? Ada? Oke. Tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengidentifikasi mengapa Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ya. Yaitu karena faktor geografis. Yang pertama karena Faktor faktor geografis dibagi menjadi 3, yaitu letak geografis yang dimana Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai ukuran dan karakteristik geografis. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Intan ya. Nah, silakan dicatat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan agar flora dan fauna Indonesia Resya. Ayo. Lagi. Semangat. Udah, ada ya? Udah, silakan duduk. Hayati flora dan fauna. Jadi apa itu flora dan fauna? Hah? Apa itu flora dan fauna? Flora itu apa sih? Tumbuhan. Kalau fauna? Nah, jadi flora dan fauna apa itu? Flora dan fauna. Semua jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama ada iklim. Apa pengaruh iklim terhadap persebaran flora dan fauna? Apa pengaruhnya? Jadi kondisi cuaca pada waktu yang lama itu sangat berpengaruh, kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Dan flora fauna dunia. Yang pertama ada bioma tundra, kemudian ada bioma taiga. Kalau bioma tundra dia meliputi wilayah yang mana saja? Greenland dan itu kalau bioma tundra tumbuhannya yang bagaimana? Ada yang tahu? rumput dan tumbuhan. Berarti dia berupa rumput-rumput kerdil ya. Kemudian kalau bioma taiga? Berarti di situ hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu saja yang tumbuh di daerah tersebut. Daerah yang memiliki bioma taiga. Oke. Udah, Nora. Gila.
apa itu garis lebar. Ya, jadi sekian. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Denis dipimpin doanya. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.